di sini udah di apa ya, diubah-ubah ya jalur ya. Nih kalian bisa lihat di sini tuh kegedean. Ini 34. 28-nya mana ya? Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Kodanil. Ya, di depan kita nih, di depan gua udah ada si Carla. Jadi di video kali ini gua akan projectin si Carla lagi cuy. Aduh, nyamuk guys. Nah, project apa yang gue lakuin untuk si Carla ya? Kalian juga udah lihat sih di thumbnail dan di judul juga. Jadi Carla ini akan gue ganti rasionya menggunakan rasio standar full clutch ya. Itu rasio standar copotannya dari Milea sih. Karena menurut gue ya, rasio sporty ini sangat-sangat tidak enak guys. Ya mau dibawa santai jalan ataupun dibawa speedingan, menurut gue sangat-sangat nggak enak ya. Karena udah pada umumnya ya motor-motor dengan rasio sporty ini langsung diganti dengan rasio full clutch. Ya memang full clutch juga masih ada jatuh-jatuhnya sih, tapi nggak separah rasio sporty ini ya guys. Di project kali ini Carla akan ganti rasio dan kita akan lihat nanti di dalaman mesinnya kayak gimana guys. Karena gue juga penasaran nih, semoga aja masih standaran, nggak ada yang diubah-ubah ya. Karena ya supaya gue nggak banyak PR aja gitu, dan siapa tahu bisa selesai di malam ini juga ya. Jadi langsung aja kita lanjut proses pembongkaran motor ini. Waduh guys, ini sih ngaco banget ya. Ini gua nggak tahu gimana ya, nih bos Nibi apa dia selalu nambahin oli mesin atau gimana nih guys. Ya memang ada tetesan-tetesan oli sih ya dari bagian knalpot situ, tapi gua rasa itu karena dari oli samping guys, bukan dari oli mesin. Dan ya ini kalian bisa lihat sendiri, oli mesinnya bisa sampai lebih dari 1 liter guys ya. Untuk botol ini aja 1 liter lebih, dan ini gue mesti nambah di cup gelas gini ya. Wah, gokil. Gue kaget tadi, untung gue diingetin kalau udah penuh guys. Aduh, kacau. Oke, ini ya walaupun motor ini gue yang bongkar ya. Maksudnya terakhir bongkar itu ini gue yang bongkar gitu guys motor ini. Tapi ini bukan karena gue sih, udah jelas banget. Ini mungkin ya kekhawatiran bos Nibi, dimana dia ngelihat oli bernetes-netes terus, jadi dia nambahin lagi sampai lebih dari 1 liter kayak gini cuy. Dan ya ini gue udah nemu ya ini serunya guys ya, bongkarin motor orang. Ada aja gitu yang aneh ya di sini, keanehannya oli mesin lebih dari 1 liter guys, gokil ya. Itu aja, lanjut kita bongkar. Kita pretelin dulu di atas gini ya, kita sisain crankcase, nanti baru kita turunin mesinnya. A few moments later. Oke, dilanjut lagi guys, dan tiba-tiba mesinnya udah kebelah kayak gini ya. Tadi gue minjem tracker magnet sama awal. Untung dia punya, karena tracker punya gua di sininya udah aus tuh. Nih di bagian depan sini. Yang punya awal masih gres banget. Tuh. Ya, ini kena beli tracker lagi sini mah. Oh, padahal sama ya, tuh sama-sama grip on. Tapi yang ini mah Jerman anjir wal. Anjir jauh anjay. Nya gue biasa tuh grip on, nah ini Jerman. Oh bener ya, kualitasnya beda anjay. Coba dah kita cari-cari lagi nanti. Nah jadi untuk mesin Carla ini ya, ini gue nemu kejanggalan di bagian sini aja sih. Ini di bagian o-ring krek as bagian kanan, setahu gue sih nggak setebel ini ya. Dia tuh kecil banget ya, tipis, warna hijaunya tuh hijau tua guys, bukan warna kayak cerah kayak gini guys.
Tapi ya memang sih nggak ada kendala, maksudnya nggak ada oli yang masuk ke dalam ruang bahan bakar. Ini ada oli, tapi ini oli samping ya, karena pompa olinya memang yang terakhir memang gue bongkar kan dia error ya, jadi dia tetap jalan terus walaupun mesin mati. Jadi mungkin kedepannya si pompa oli ini dimatiin aja sih, karena daripada resiko. Dan kalau beli pompa oli baru juga udah berasa guys, sekarang udah di atas 1 juta mungkin ya harga pompa oli barunya guys. Dan apalagi ya, udah sih itu aja. Ini mana ya, ininya hilang anjay, pentolan switch netral. Tadi di sini pentolan switch netral juga bukan dari Kuningan ya, bukan bawaan motor, tapi akal-akalan dari sambungan rantai guys. Tapi nggak apa-apa, itu masih bisa berfungsi dengan baik. Nah, untuk crankcase sendiri di sini udah diubah-ubah ya jalur ya. Nih kalian bisa lihat di sini itu, ini udah dikena mata porting ya. Di bagian sini juga udah kayak gini, sama ya. Di bagian sisi sebelahnya juga sama kayak gitu. Untuk kerkas ini masih oke lah. Kerkas ini masih oke, cuma memang si stang seher aja dia pakai Daiso ya. Tapi ini kuat juga sih Daiso, mantep. Mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mau ganti stang seher tapi budget minim ya, pakai Daiso juga menurut gue sih oke banget guys. Terus apalagi ya, woi di sini gue baru lihat udah ada lem-leman ya, tuh udah ada lem-leman. Ini di kalter kanan ya sebenarnya. Jadi wah ini kenapa ini ya guys ya, tuh ya lem-leman kayak gini gue baru lihat juga. Dan ya ini paling gue bersih-bersihin dulu. Untuk rasionya ini rasio sporty, nanti akan coba kita ganti pakai yang full clutch ya. Tapi sih gue pengennya pakai yang racingan nih guys, supaya motornya ini memang gak ada ngedropnya gitu gue. Tapi ya udah, kita nanti konfirmasi dulu sama bos nibinya ya guys ya, sama si pemilik motornya. Dan sekarang ini lanjut bersih-bersih dulu. Gue nggak tahu nih akan langsung selesai atau gue pengen proyekin yang lebih lagi cuy, daripada cuma ganti rasio standar ke rasio sporty ke rasio full clutch saja gitu ya. Oke, mumpung ini udah kebelah semua ya, ini nggak usah dicopot lah ya. Karena perlu digedor guys. Kalau cara propernya kan di press gitu ya, ditekan pakai mesin press. Tapi ya mesti ke tukang bubut kali gitu. Karena gue mau bersih-bersih doang, kayaknya nggak usah dilepas deh, nggak apa-apa. Nih ruang bakarnya kayak gini ya, kotor-kotor dikit nggak ngaruh, no. Oke, nanti dilanjut lagi guys. Gue baru aja beresin untuk bersih-bersih crankcase ya. Ini crankcase gue bersih-bersih pakai bensin aja. Dan ya kiri kanan ya, dan itu kerkas juga nggak gue lepas karena gue nggak mau ngebalance ulang, karena ini masih balance juga ya untuk si kerukasnya. Nah jadi ini dia rasio full clutch copotan simile ya yang akan gue pasang ke si Carla nih guys. Nah kalau kalian nanya perbedaannya apa sih rasio full clutch dengan sporty, jadi perbedaannya cuma satu ya, cuma ada di gigi tiganya aja guys. Jadi ya ini loh, kalian lihat aja rasio mile saking lamanya nggak terpakai udah mulai ada karat-karat kayak gini. Tapi ini nggak apa-apa, seiring berjalannya atau seiring bekerjanya rasio ini dia juga akan hilang guys ya, tergerus sama si ya gigi-giginya ini ya. Jadi langsung aja ini gue mau pasang ya. Jadi memang di sini sat-sat banget ngebuka mesin atau ngebelah mesin, gue cuma ganti rasio aja cuy. Dan selebihnya ya mungkin nanti ya packing ada yang diganti mungkin ya, atau blok nanti akan gue sedikit porting lagi untuk spek kebut ya guys. Jadi pokoknya pantengin terus video ini sampai selesai. Mesin udah bulat lagi nih guys, udah gue pasang. Dan gue mau sharing dulu nih, karena tadi gue pas pemasangan rasio gue sedikit ngalamin kendala. Jadi gue nyatuin crankcase nih jadi 2 kali, jadi gue bongkar 2 kali guys. Kenapa? Jadi gue nggak tahu kenapa ya, bawaan rasio full clutch gue kan dia ada ring gini ya, snap ring gini di bagian sini nih. Nah di bagian sini, di bagian primer ya, as primernya. Nah ketika gue pasang ternyata si gearnya malah macet ya, rasionya malah macet. Jadi sekarang gue lepas tuh ya. Nah ini gue lepas karena bawaannya rasio full si sport ini dia nggak ada, dia cuma ring aja kayak gini nih.
Tuh ya, cuma ring kayak gini aja. Dan ini normal guys, tuh normal. Dan sedangkan jadi dia nggak maju mundur juga nih. Jadi memang udah sepresisi itu ya. Gue sih nggak tahu kenapa ya, mungkin memang beda kali ya crankcase sporty sama crankcase full clutch gitu guys. Jadi ya ini nggak dipasang ketika rasio full clutch, dipasang ke sporty guys gitu ya. Gua nggak tahu di motor kalian juga ada atau enggak nih snap ring kayak gini ya, di full clutch kalian ataupun di mesin sporty dengan rasio full clutch. Tapi yang jelas ini nggak bisa dipasang, karena kalau dipasang dia macet, nggak akan bisa gerak, nggak akan bisa muter kayak gitu ya. Ya pemasangan rasio ini memang sangat krusial ya guys ya, sangat dipentingkan banget. Terus kayak ring-ring itu jangan sampai kebalik, ataupun jangan sampai hilang guys, atau jangan sampai nggak ada yang kepasang gitu ya. Oke, ini mesinnya udah aman ya, udah aman nih, tuh udah aman, udah ringan juga, rasio juga udah krokasi juga udah aman, muternya lancar juga. Jadi gue mau bersihin dulu nih lem-lemnya supaya nggak kelihatan habis dibelah aja gitu guys ya. Kerapihan nilai utama. Ya, mesin udah kembali kepasang kerangka ya guys. Dan di sini gua nemuin ya, maksudnya ini permasalahan yang bisa dibilang ya nggak bahaya banget dah guys. Tapi ini bisa berpengaruh sama suara mesin nih. Nah, jadi one way-nya kendor kayak gini nih. Gue coba ya akal-akalin deh gimana caranya dia supaya nggak gerak-gerak kayak gini guys. Ini bisa jadi akan berisik di bagian kiri nih. Tuh udah ada yang gesek-gesekan juga ya. Pada bagian kopling sedikit ada yang gua akal-akalin ya guys. Jadi di sini kan dia menggunakan pair kopling smash ya guys ya. Ya menggunakan pair kopling smash standar. Jadi karena menurut gua pair kopling smash itu udah nggak rekomen ya guys ya untuk motor-motor spekan atau speedingan, karena dia gampang panas, atau ketika panas dia gampang ngulur ya guys ya koplingnya. Jadi untuk sedikit mengakali, di sini gue kasih ring, ini ring kayak ring tembaga gitu. Nanti dia fungsinya diganjel ke sini ya guys. Jadi si ring ini dia menekan si per ya, ini lumayan tebal, ringnya bisa sampai 2 mili guys. Jadi lumayan banget. Nah nanti dia fungsinya masuk di situ ya guys ya, masuk ke sini. Nah untuk menekan per lebih dalam lagi, jadi otomatis per akan sedikit lebih keras karena diganjel oleh ring setebal ini ya guys ya. Jadi ini udah gue siapin 4, ini di porting dikit ya guys ya, jadi bawaannya tuh nggak cukup lebar, jadi sini street gue custom. Jadi tujuannya supaya koplingnya lebih keras dan nggak gampang slip aja kalau mesinnya udah panas gitu cuy. Sip, lanjut lagi. Tadinya motor ini mau langsung gua beresin, dimana gua udah bersihin seher ya guys. Nah ini sehernya udah gua amplas-amplasin, tuh lumayan halus lah, udah bersih juga. OS 175 ring-ringan semua ini udah gua bersihin. Tapi begitu gua pasang, gua nemuin kejanggalan nih. Sebentar ya. Oke, ini gua tripod supaya standby aja gitu guys. Nih kalian bisa lihat nggak, si bloknya ini nggak rata guys. Tuh, ini dari segini aja udah kelihatan tuh gapnya ya. Tuh ya, nih ini coba gue tekan, ini gue tekan abis. Nah lihat masih ada jarak, dan btw di sini tanpa packing ya. Tuh tanpa packing. Nih kalian bisa lihat sendiri aja nih ya. Ini adalah penyebab motor ini gak akan enak-enak ya, karena kompresinya akan bocor terus ya, walaupun dikasih packing sekalipun ya. Ini gapnya udah lumayan banget sih guys. Nah terus apa sih penyebabnya bisa kayak gini guys? Oke, pertama-tama bentar dulu deh, gua sedikit nih di belakang gua kasih HP tuh guys ya, kelihatan gapnya ini nih. Oke, dari kiri gue ya, dari kiri gue sini di jempol gue gerak nih, ini dia tuh renggangnya lumayan banget. Lihat, kita geser ke kanan dia rapat tuh di dua baut ujung sini nih dia rapat. Headnya udah papasan ya guys, ini udah papasan dan masih bagus banget.
kalau nggak salah ini gua deh yang mapas deh tuh ya. Ini lemnya juga udah gue bersihin ya, jadi nggak ada tuh yang namanya ngangkat karena lem tuh ya. Ya lemnya udah bersih. Jadi permasalahannya ada di bagian sini guys. Ini kalian bisa lihat di sini semua bautnya ya. Nih semua bautnya, semua baut tanamnya ini udah di overboss atau di apa ya, di drat ulang lah gitu ya. Jadi ditanam besi terus dipotong terus, jadi tetap ini baut 12 tapi kayak gini. Apa ya namanya, aduh gue mendadak lupa guys. Jadi pada intinya pembuatan drat barunya ini 4-4 nya malah tuh ya, tuh 4-4 nya ini nggak rata guys. Gue sih ngeliat banget yang agak ini ya, apa nggak rata tuh di bagian sini yang ini nih tuh. Ini di bagian ini gue sih bilang nggak rata sih. Oh di ujung sini sih guys. Ini gue bisa bilang nggak rata tuh. Kalian kalau jeli ya ini kelihatan banget ini di bagian sini. Jadi ini yang bikin dia ngangkat, jadi bentuknya nggak rata tapi kayak ngedom gitu ya, kayak ngedom seher gitu ya bentukannya gini set gitu. Jadi atasnya udah keganjel tapi bawahnya belum rapat. Nah ini dia penyebab si Carla ini nggak enak terus ya guys. Dan menurut bos Nibi ada tetesan oli ya, ini penyebabnya. Ini penyebabnya, jadi si kompresi bocor, jadi dia netes-netes terus dia ke sini dan netes ke knalpot. Dan akhirnya dan ini berkaitan juga sama oli mesin yang hampir 1,5 liter ya, gokil banget. Jadi ya yang dia kira oli mesin yang netes-netes terus makanan ditambahin, ternyata bukan dari situ penyebabnya. Penyebabnya dari sini guys ya, dari blok yang udah nggak rata di bagian atas ini. Ini sih kemungkinan besar masih bisa diatasi ya, kita bawa ke bengkel bubut lagi untuk diratain di bagian sininya nih. The next day. Oke guys, hari kedua project spek HTS untuk si Carla nih cuy. Oke, ngelanjutin melanjutin video sebelumnya. Jadi di sini gue ada siapin beberapa spare part ya. Ini sih supaya pengapiannya lebih bagus lagi guys. Ini gue sangat merekomendasikan ya buat teman-teman yang mungkin percaya nggak percaya sama kop busi racing ya. Gue udah ngeliat beberapa beberapa tes dan ini sangat-sangat berpengaruh ya guys ya. Jadi ini menurut gue sih salah satu part yang wajib dan harganya juga murah gitu guys. Jadi ya ini salah satunya untuk mengganti kop standaran kayak gini guys, karena koilnya juga kan udah racing nih dari Nibi Racing dan pakai kop busi ini enak banget sih. Oke, itu satu. Nah kemudian melanjutkan kasus blok seher yang nggak rata ya di bagian atasnya. Ini di sini gue udah ratain. Ini berkurangnya dikit banget ya, nggak nyampe 1 mili, setengah mili pun nggak sampai. Jadi kayak gini guys tuh ya. Nah kalau kalian tanya portingannya gimana, ini portingannya gue yang bikin. Ini tingginya di 30 mili ya. Jadi kan kalau biasanya gue bikin spekan buat speeding itu di 28, ini 30. Jadi ini masih nyaman buat touring-touring, buat stop and go nya jauh lebih nyaman kayak gini guys. Jadi ini kalau teman-teman yang mau bikin spek-spek harian gitu ya, nanti akan gua kasih ya, ini paling tingginya di 30 untuk spek harian ya guys. Kalau untuk speedingan harus ke 28 sih. Untuk bagian headnya juga ini gua ubah ya, gua bubut lagi, gua ubah lagi karena menurut gua sebelumnya itu low ya, kompresinya terlalu low. Ya memang tanpa buret, tapi secara kasat mata menurut gue itu terlalu low guys. Nah ini gue udah papas lagi sekitar 1,5 mili dan sisanya ngikutin ya. Ini sama natnya 0,3, terus apa namanya diameternya 54. Untuk yang ini 54 karena kalau nanti ke depannya mau naik ke RXS nggak perlu ubah head lagi guys gitu ya.
Jadi ini jangka panjang, dan karena yang terpasang ini OS 175 ya, menurut gua ya nggak apa-apa lah, masih oke dipakein head yang kayak gini guys ya, head 54, karena bedanya cuma di 0,25 ya guys ya, 0,25an gitu, jadi aman lah. Oh ya, BTW sebelum dipasang gue mau liatin dulu nih before afternya kan, karena beforenya udah, sekarang afternya nih kita lihat gap antara blok dan headnya apakah udah rata atau belum nih guys ya. Gue harusnya pasang bautnya dulu sih. Nah kayak gini guys ya, main banget kan, ini udah jauh lebih rapat daripada sebelumnya, dan ya bisa dibilang ini udah rapat sih ya tuh. Untuk bagian TMA titik mati atas masih aman ya tuh. Walaupun ini udah tipis, jadi ini kayak mempadatkan kompresi lagi ya guys ya. Wadaw, pemasangan blok seher dan head udah terpasang nih guys ya, semoga aja udah nggak ada rembes-rembes lagi nih. Dan BTW di sini gue juga nggak pakai packing ya, nggak pakai packing head. Nah sekarang kita langsung proses aja karburatornya. Seperti yang gue bilang tadi, gue mau coba pasang PE28 ya. Yuk kita ambil dulu yuk karburatornya. Oke, sebentar kita cari dulu. Nah ini gear-gear dari GMS Racing nih guys ya. Oh ya, gue mau infoin juga nih, mumpung lagi ngeliat gear-gear di sini GMS Racing ya, untuk Fish Air racking udah tersedia ukuran 16 guys ternyata guys. Nah tuh untuk ke depan udah tersedia ukuran 16 ya guys. No. Jadi buat teman-teman racking Fish Air bisa langsung gercepin aja. Ninja juga masih ready ya guys. Ninja masih ready, kombinasi full alloy ready juga guys untuk Ninja. Wah, nah nih full baja ya gitu guys ya. Nah gue mau cari dulu ini berapa nih, PK berapa nih? 38 anjay, kegedean. Ini 34, 28 yang mana ya guys ya? Ini 30. Aduh, ini berapa nih? 34. Aduh, gimana ya guys ya? 28 setingkat gue sih masih ada ya. Ini berapa? 38. Ini ya, ini PWN sih, ini mah 38 juga anjay. Apakah ada yang masih di dus-dus? 38. Wah gila sih, ini Nibi Racing ya best seller guys ya. Untuk karburator ini ukuran 26 PWK 24, PE24, PWK 26, P26 itu lagi sold semua guys, gokil. Tersisa ini doang guys, ini udah paling kecil ya yang ada di sini. 30 udah super flow. Sama aja sih kayaknya belakangnya nih. Udahlah gas aja lah, kita pasang PE 30 aja guys. Ya kita pasang PE 30 aja guys ya. Kita pasang PE 30. Ini padahal motor spek-spek HTS ya, kita pasangin karburator 30. Bedeh. Ya karena yang tersisa ukuran 30 aja, ya udah nggak apa-apa. Kita coba pasangin PE 30 dari Nibi Racing guys ya. Untuk spek si Carla yang HTS ini ya, harian touring speeding anjas. Nah, karena ukuran belakangnya ini dia sama kayak 28 ya, PE28, jadi masih bisa nih. Jadi tapi ya ini harus dibesarin lagi guys. Tuh lubangnya harus dibesarin lagi karena sebelumnya cuma di PE24 ya. Ini harus dibesarin dulu. Oke, nanti gue lanjut lagi ya guys, karena ini prosesnya memakan waktu. A few moments later. Ya, pemasangan P30 ke Fish Air udah beres nih guys. Jadi memang untuk lingkar luar si karburatornya ini dia sama ya sama PE28 guys. Nah memang sedikit paksa tapi ya ini bisa ya guys ya. Cuma gua nggak tahu nih karet depannya bisa atau enggak nih dipasang ke depan sini. Nah berhubung gue pengen ngetes dulu, jadi di sini gue belum atur main jet pilotnya.
Karena gue pengen tes nyala dulu ini guys, dan oli juga belum gue tuang sih sebenarnya. Karena gue masih curiga ada yang netes-netes di bagian bak kopling. Jadi gue mau coba tes nyala dulu guys ya, tes nyala aja. Nah, bunyi ini tuh bunyi yang dari rumah one way-nya ya, yang oblak itu guys. Ternyata bunyinya berasa juga nih. Gue bakal coba akalin gimana caranya ini nggak gerak nih guys, karena ini lumayan ya, berisik banget. Oke, bagian sini udah nggak bunyi-bunyi lagi tuh ya, udah kenceng. Nice. Oke, sekarang udah terpasang lagi. Kita coba dengerin suaranya, suara mesinnya nih. Apakah tetap sekasar sebelumnya? Ya semoga aja sih bisa jauh lebih adem. Oke, ternyata ini emang perkara tadi ya yang di bagian one way, dan sekarang ini udah jauh lebih halus guys. Mantap. Oke, sip. Problem solve ya guys. Hari kesekian akhirnya beres juga ya, tapi belum beres-beres banget nih guys. Jadi untuk pemasangan rasio ke si Carla ini udah beres ya, karena mesinnya juga udah bulat lagi nih kayak gini cuy. Jadi seperti yang gue bilang, perbedaan rasio full clutch dengan sport itu cuma di gigi tiganya aja cuy. Jadi selebihnya sama ya. Nah, apa ya, menurut gua udah paling worth it sih budget pelajar yang kalian masih pakai rasio standar sporty, terutama diganti ke rasio full clutch gitu cuy. Dan ini juga karkasnya juga masih yang panjang, nggak apa-apa, gue biarin aja karena gue pengen ngerasain juga gimana apa ya, perbedaan langsung, karena gue udah lama banget nggak pakai rasio yang panjang ya. Padahal dulu Melea bawaannya tuh krukasnya krukas panjang nih. Oke, jadi untuk rasio udah beres, dan untuk karburator nih cuy ya, anjas. Jadi karburator PE30 dari Nibe Racing udah terpasang di Simile ya. Sekali lagi gue ingetin, body dari PE30 ini dia sama-sama seperti PE28 ya. Jadi intake standar masih bisa masuk tuh, tapi coakannya ya harus lebih besar ya guys ya. Jadi kenapa harus lebih besar? Supaya bongkar pasangnya lebih gampang aja cuy, bukan perkara gimana-gimana ya. Tapi perhatikan juga jangan sampai robek ya. Nah, itu yang memang perlu ketelitian ya untuk custom manifold kayak gini cuy. Untuk settingannya sekarang sih ini masih pakai main jet di 115 dan pilotnya di 40 guys. Tapi gua rasa-rasa ini masih keborosan guys. Ya gue sih pengennya di open aja guys ya, karena kalau pakai filter ini kayak kasihan aja gitu, kecekek ya, karburator udah besar kayak gini cuy ya. PE30 di Wizz Air ya, waduh, rada-rada melawan kodrat ya cuy. Tapi nggak apa-apa, di sini gue juga mau sharing juga ke kalian kalau PE30 tuh masih masuk ke F1ZR nih cuy. Tenang aja, udah ada jalur oli sampingnya juga ya, aman, pokoknya aman aja ya. Apalagi untuk air-racking, buat teman-teman air-racking ini masih bisa jadi rekomendasi buat teman-teman air-racking ya, yang mau upgrade karburatornya tapi tetap irit. Nah, pakainya PE30 ini cuy ya. 28 bisa, 30 juga bisa ya, nggak perlu custom manifold lagi untuk air-racking, itu PMP ya. Oke, apa lagi ya, jadi gue mau ulas apa aja sih yang gue lakuin dengan si Carla ini ya. Jadi pertama-tama ya rasio itu udah diganti jadi rasio full clutch. Kemudian block seher ini gue cuma bersih-bersih aja, terus ada papasan di bagian depan dan headnya juga dipapas ulang ya. Ini untuk ya bikin padat lagi cuy si motornya ya, karena si apa namanya,
domnya atau si kubahnya, si head ini lumayan ngemangkok gitu lah ya bentuknya ya. Jadi gue pengen lebih rapat lagi cuy. Tapi disayangkan ini sehernya udah ngelitik parah ya cuy ya. Ngelitik parah, jadi di blayar pun dia makin berisik. Jadi ada kemungkinan gua akan ganti sehernya cuy. Jadi akan oversize ke OS 200 nih. Gua nggak tahu mau pakai RX atau pakai VSL lagi nih. Nanti aja gue pikirin itu, tapi gua pengen tes jalan dulu rasionya ini normal atau enggak ya. Tapi ya gue udah jalan-jalan tipis sih sebenarnya dan aman-aman aja. Jadi setelah rasio karburator, nih karburator PE230 dari Nibe Racing blok. Terus yang gua lakuin adalah ya ini sih. Jadi kemarin tuh ada baut ini hilang satu, ya ini gue pasang lagi untuk pemanis ya. Jadi memang baut-baut sini tuh harus stainless karena dia apa ya, menadah air ya guys ya. Kalau ada tutupnya lebih bagus lagi sih, lebih seamless gitu ya. Jadi nggak ada kelihatan baut-bautannya. Kemudian oh iya, komstir tadi habis gue kencengin juga karena jeduk-jeduk ya guys ya. Dan spakbor. Nah, oh ya ini juga belum nih. Tadi bagian kop busnya juga gue ganti pakai KTC. Terus nggak taunya pas gue ganti kop si spakbor ini nempel. Mungkin ada bekasnya kali ya di sini tuh. Ya bekas gesek-gesekannya tuh. Nah, kalian bisa lihat nggak? Ya pokoknya ada lah sini. Nggak kelihatan kalau di kamera. Jadi si spakbornya gue tambahan ring tuh. Oh no, kalian bisa lihat ada ring di sana mengkilap. Jadi tambah 2 ring di bagian belakang aja supaya berjarak kayak gini guys. Sip. Ya motor ini belum bungkus, jadi gue masih memikirkan di seher antara gue mau ganti naikin OS 200 atau enggak ke RX gitu ya cuy. Itu berjalan aja dan settingnya juga nanti setting berjalan aja cuy. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini ya. Siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman yang mau upgrade VSR-nya, bisa contek si Carla ini ya cuy. Oke, jadi terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Tunggu. Belum afdol rasanya kalau kita belum cek sound. Karena knalpotnya gue ganti cuy. Knalpotnya gue ganti pakai NXL yang chrome nih. Berhubung nggak kepake, gue pasang dulu ke si Carla ya. Karena ini suaranya lebih gemerincing gitu ya. Jadi untuk si tipe spek-spekan harian ini masih rekomen banget ya si knalpot ini. Ya udah, kita cek sound aja dulu kayak gimana suara mesinnya. Ya jadi kayak gitu teman-teman suara dari si Carla ini ya. Gue sih masih agak keganggu dengan suara sehernya yang udah lumayan berisik. Kalau biasanya kan gue berisiknya itu ketika lepas gas baru dia bunyi ter gitu ya. Tapi kalau ini di blayar udah berisik banget guys. Ya ini akan jadi bahan pertimbangan gue. Tapi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, udah ada beberapa yang udah gue rubah di motor ini. Oh ya kopling juga lupa gue ngakalin kopling juga ya guys untuk motor ini supaya lebih enak lagi. Jadi tungguin aja video berikutnya. Mungkin gua akan macem-macemin si Carla lagi. Kita nggak tahu kedepannya kayak gimana. Jadi stay tune aja terus di YouTube channel Ko Daniel. Oke, jadi terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Terima kasih juga untuk Bos Nibi yang udah mempercayai motornya dibongkar di Ko Daniel ya guys ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. God bless you all. Bye bye.